12 hukum alam semesta yang tak banyak disadari manusia. Jika kamu memahami dan bisa menggunakan ke-12 hukum alam ini, maka dijamin kehidupan kamu akan mencapai versi terbaiknya, dan kamu bisa menjalani hidup dengan bahagia dan damai. Sebenarnya sudah banyak sih hukum-hukum alam yang sudah mulai dijelaskan secara fisika. Fisika sendiri adalah studi yang mempelajari segala mekanisme benda-benda di alam semesta. Tapi jauh sebelum ilmu fisika dirumuskan oleh ilmuwan-ilmuwan abad Renaissance, manusia sudah banyak mengenali hukum-hukum alam berdasarkan hasil observasi dan ketajaman pengalaman batin mereka. Hukum-hukum ini sebenarnya sudah banyak dimengerti oleh orang-orang bijak zaman dulu yang punya level spiritual yang tinggi. Hanya saja karena mereka bukanlah ilmuwan, maka hukum ini berakhir sebagai pengetahuan filsafat atau spiritual saja. Ketika ilmuwan bermunculan sejak abad pencerahan di Eropa, barulah hukum-hukum alam ini banyak dirumuskan dalam formula-formula fisika yang terus berkembang hingga kini. Apa saja sih 12 hukum alam yang mengatur gerak kehidupan semesta dan kehidupan manusia? 1. Law of Divine Oneness atau hukum kemanunggalan ilahi. Hukum ini menyatakan bahwa semua yang ada di semesta ini saling terkoneksi baik secara mikrokosmos maupun makrokosmos. Planet saling terhubung dengan planet lain dan bintang melalui gaya gravitasi. Galaksi-galaksi saling terhubung, bahkan isi planet pun saling terhubung satu sama lain, termasuk manusia dengan manusia. Ini adalah hukum paling fundamental dan hukum paling awal di alam semesta. Sebenarnya semua yang ada di semesta ini adalah perpanjangan dari energi sang sumber atau Tuhan atau Tao yang bermakna nothing atau kekosongan atau kesuwungan atau ketiadaan di level spiritual. 2. Law of Vibration atau hukum getaran. Hukum ini mengajarkan bahwa semua yang ada di semesta ini, baik yang berwujud ataupun tidak, semuanya terbuat dari energi yang bergetar atau bervibrasi di frekuensi tertentu. Hukum ini sangat berguna ketika kita ingin memanifestasikan sesuatu. Jika kita ingin mewujudkan sesuatu, maka kita harus bisa mengidentifikasi vibrasi dari hasrat kita dan menaikkan vibrasi kita sampai cocok dan selaras dengan vibrasi dari hal yang ingin kita wujudkan. Dengan demikian, hal tersebut akan kita dapatkan dengan sendirinya. 3. Law of Correspondence atau hukum korespondensi. Hukum ini mengajarkan bahwa realita eksternal yang kita alami adalah refleksi dari keadaan internal kita sendiri, terutama refleksi dari pikiran dan emosi kita. Hukum ini memudahkan kita untuk menilai keselarasan vibrasi kita dengan lingkungan atau semesta. Jika hidup kita nampak tak beraturan, itu tandanya getaran atau vibrasi kita tidak selaras dengan energi cinta kasih alam semesta. Sebaliknya, jika kita merasakan hidup kita itu berkembang, maka itu artinya vibrasi kita sudah selaras dengan vibrasi cinta kasih di alam semesta. 4. Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Hukum ini mengajarkan bahwa apa yang serupa dengan kita akan tertarik dengan sendirinya. Hukum ini yang menjelaskan kenapa manusia bisa memperoleh keberuntungan dan kesialan. Pernah nggak sih kalian mengalami situasi ketika sesuatu berjalan baik, maka cenderung akan semakin baik dan menarik keberuntungan-keberuntungan lainnya? Sedangkan jika segala sesuatu memburuk, maka akan terasa semakin buruk dan menarik bentuk-bentuk kesialan lainnya? Ini bisa terjadi karena energi kita secara konstan menarik situasi, kejadian, dan pengalaman yang sevibrasi dengan energi kita. Maka dengan memahami hukum ini, kita jadi bisa melihat dengan jelas situasi yang sedang kita alami sekarang seperti apa. Dan yang lebih penting, kita bisa mengetahui apa yang harus dilakukan untuk merubah energi kita, sehingga merubah hasil yang bakal kita dapatkan. 5. Law of Inspired Action atau hukum tindakan yang terinspirasi. Hukum ini mengajarkan bahwa inspirasi atau ide atau ilham akan datang sendiri kalau kita sudah selaras dengan diri sendiri atau diri sejati atau kesadaran murni atau sang sumber atau Tuhan. Untuk bisa selaras dengan diri sejati ini, biasanya manusia akan mempraktekkan slowing down lifestyle atau menghindari aktivitas yang terburu-buru, berdiam diri atau meditasi, melakukan segala sesuatu dengan mindfulness, dan menciptakan ruang untuk petunjuk ilahi datang dan menginspirasi. Ketika kita bisa melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan bagaimana sesuatu harus bekerja dan sebaliknya malah membuka semua peluang untuk datang ke diri, ini akan membuat ruang bagi cara-cara baru untuk meraih tujuan yang mungkin sebelumnya tak bisa terpikirkan. 6. Law of Perpetual Transmutation of Energy atau hukum transmutasi energi abadi. Hukum ini mengajarkan bahwa energi itu terus berkembang atau berfluktuasi. Ini adalah tugas manusia untuk memonitor keselarasan vibrasi dan mengarahkan fokus kepada pikiran-pikiran yang lebih baik ketika dibutuhkan. Sehingga dengan demikian kehidupan manusia makin berkembang ke arah kedewasaan, kebaikan, dan kebijaksanaan. 7. Law of Cause and Effect atau hukum sebab akibat. Hukum ini mengajarkan bahwa selalu ada akibat di setiap sebab. Pikiran kita adalah sebab.
Dan pengalaman yang kita hadapi adalah akibat. Jika hidup kita negatif dan kita hanya merubah pengalaman saja, ini hanyalah solusi sementara. Sebab semua pengalaman negatif adalah akibat dari pikiran negatif yang ada di dalam otak. Jadi, jika ingin merubah hidup menjadi lebih positif, maka rubahlah dulu pola pikir kita menjadi lebih positif, sehingga pengalaman yang kita terima juga ikut menjadi positif. Hukum ini menegaskan bahwa jika kita ingin mengganti pengalaman atau nasib hidup, maka rubahlah dulu pola pikirnya. 8. Law of compensation atau hukum tabur tuai. Hukum ini mengajarkan bahwa kita pasti memetik apa yang kita tanam, alias kita pasti menuai apa yang sudah kita tabur sebelumnya. Jika kita menanam kebaikan, maka akan panen kebaikan. Demikian juga sebaliknya. Hukum ini juga yang kerap dikaitkan dengan hukum karma. 9. Law of relativity atau hukum relativitas. Hukum ini mengajarkan bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya itu relatif karena cara kita memahami kenyataan atau realita itu bergantung pada persepsi kita masing-masing dalam menilai. Inilah yang menyebabkan kenapa bisa ada dua orang yang berada dalam situasi yang sama tapi merasakan pengalaman yang berbeda, karena semuanya tergantung atau relatif terhadap persepsi masing-masing. 10. Law of polarity atau hukum polaritas. Hukum ini mengajarkan bahwa semua yang ada di dunia ini memiliki kebalikannya seperti dua kutub atau polar yang saling berlawanan. Ada baik buruk, rendah tinggi, utara selatan, panas dingin, dan masih banyak lagi. Jadi dalam hidup kita tidak bisa kalau kita hanya melekat di salah satunya saja, karena hidup ini serba dualitas. Ada dua kutub atau polar yang saling berkebalikan yang membuat hidup ini harmonis dan terus berlangsung. 11. Law of rhythm atau hukum ritme atau siklus. Siklus ini adalah bagian alami di alam. Dalam filosofi Jawa digambarkan sebagai cokro manggilingan. Ada masanya hidup itu berada di bawah, lalu mencapai puncak, lalu di bawah lagi dan naik lagi ke atas. Dengan memahami hukum ini, kita akan terbantu untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi, karena kita sudah paham semua itu ada siklusnya. Dan ketika siklus sudah berakhir, itu saatnya kita untuk let it go dan move on. 12. Law of gender atau hukum gender. Hukum ini mengajarkan bahwa hidup akan berjalan di versi terbaiknya jika divine maskulin dalam diri kita bertemu dan selaras dengan divine feminin. Manusia akan berada di versi terbaiknya jika ia mampu menyeimbangkan dan menyelaraskan sisi feminin dan maskulin atau yin dan yang di dalam dirinya. Divine feminin adalah bagian dari diri manusia yang menghubungkan diri dengan kualitas-kualitas otak kanan seperti intuisi, perasaan, emosi, kreativitas, welas asih, dan pemahaman spiritual. Sedangkan divine masculine adalah bagian dari manusia yang menghubungkan kita ke kualitas-kualitas otak kiri seperti logika, otoritas, kepercayaan diri, kepemimpinan, objektivitas, penguasaan, dan pengambilan keputusan atau eksekusi tindakan. Dalam filosofi Hindu, divine feminine ini berkaitan dengan energi kundalini yang dilambangkan dalam bentuk yoni. Sedangkan divine masculine berkaitan dengan atman yang dilambangkan sebagai lingga. Orang yang mengalami kebangkitan spiritual, maka energi feminin atau kundalini dalam diri akan bangkit untuk membersihkan cakra-cakra di atasnya, sehingga level kesadaran manusia mengalami peningkatan. Ketika kundalini sudah sampai di cakra mahkota dan menyatu dengan atman, disinilah energi maskulin dan energi feminin manusia bersatu dan manusia mengalami momen pencerahan. Ia menjadi sadar akan dirinya, sadar bahwa ia menyatu dengan sekitar dan mulai melebur dengan sekitar. Setelah itu, pengetahuan terhadap rahasia-rahasia semesta dan juga ilmu pengetahuan lain jadi terbuka lebar dan bisa diakses otak manusia dengan mudah. Dengan menyatunya divine feminin dan divine maskulin dalam diri, maka manusia akan cenderung bisa menyelaraskan pikiran, emosi, serta tindakannya sendiri. Inilah yang menjadi puncak dari setiap ajaran spiritual yang ada di Nusantara. Nah, bagi kalian yang ingin mempelajari lebih lengkap tentang hukum dan rahasia semesta, serta ingin mengetahui apa sih misi jiwa kalian saat hidup di bumi ini, kalian bisa berdiskusi lebih lanjut dalam online kelas besok yang bertema memahami rahasia semesta dan misi jiwa. Di sini, kalian juga akan mendapatkan bimbingan meditasi dan juga 4 kali hipnoterapi untuk membantu membereskan luka batin, trauma, dan melepaskan ikatan energi dari hal-hal yang tidak perlu, sehingga kalian bisa cepat kembali murni dan bisa menemukan jati diri dan memahami misi jiwa. Cek deskripsi video untuk pendaftaran dan informasi selengkapnya.